Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resi Dwi Sapnita, biasa dipanggil Resi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan BP 2010-71-2002. Nah, kali ini Resi akan mereview sebuah buku dengan judul Munculnya Elit Modern di Indonesia untuk mata kuliah Sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk teman-teman langsung aja kita lihat apa sih isi dari buku ini. Penulis buku Prof. Robert Van Niel dengan judul asli The Emergence of the Modern Indonesian Elite. Penerjemah N.Y. Zahra Deliarnur, tahun terbit 2009, cetakan kedua, terbitan dari atas kerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial oleh PT Dunia Pustaka Jaya. Buku ini berisi tentang yaitunya pada tahun 1900 pemerintah Belanda memerintah secara tidak langsung. Namun kemudian demi untuk memenuhi tuntutan pemerintahan, maka pemerintahan Hindia Belanda lebih berhubungan dengan rakyat. Meskipun komunikasi itu dilakukan atas perantara pembantu-pembantu mereka, namun kehidupan Indo-Eropa bisa dikatakan lebih baik daripada pribumi pada masa itu atau bisa disebut dengan golongan menengah. Namun demikian mereka terombang-ambing dalam keping-kepingan kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dalam struktur masyarakat Hindia Belanda masa 1900-an terdapat pula orang Cina dan Arab. Keduanya lebih kepada berjiwa dagang, orang Cina atau Tionghoa dan orang dengan sebutan Arab yang mencakup timur dekat, timur jauh dan termasuk India Muslim. Sedangkan orang Indonesia sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu petani dan priai. Pada tahun 1900-an pemerintah Belanda lebih menunjukkan perhatiannya kepada pribumi ini teman-teman dalam bidang pendidikan, meskipun golongan elit saja yang diizinkan untuk sekolah. Politik etis negeri Belanda kurang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral, tetapi lebih berdasarkan keuangan dengan negeri induk dan jajahan. Sebagai perwujudan politik etis tersebut, atas prakarsa pidato-pidato dan tulisan-tulisan Bapak Politik Etis atau Van de Venter, maka negeri induk harus melunasi hutang budinya terhadap negeri jajahan. Namun, pada saat itu parlemen menolak memberikan dana negeri jajahan dengan cuma-cuma. Maka negeri jajahannya hanya diberikan kredit sebesar 40 juta gulden. Pelaksanaan politik etis oleh J. Abendanon yang dengan bantuan istrinya menumbuhkan semangat pada angkatan muda, juga berkorespondensi dengan Raden Ajeng Kartini teman-teman, yang memberikan suatu titik cerah emansipasi wanita pada masa itu. Perubahan sosial di Indonesia selain dari politik etis juga ada asosiasi untuk memperkokoh seluruh sistem penjajahan orang Eropa yang melakukan usaha asosiasi dengan cara mengirimkan putra-putra dari keluarga terkemuka untuk mengikuti pendidikan di Eropa. Nah, tak lain adalah Snok-Horgonje atau organisasi Budi Utomo telah muncul sebagai upaya atas persatuan. Namun kemudian dalam organisasi ini terdapat suatu perbedaan nih teman-teman, yaitu adanya paham radikal dan konservatif seperti Dr. Cipto dan Suwardi keluar mencari penyokong terhadap tujuan-tujuannya, yaitu WVE Dousdekker. Dousdekker ini tidak hanya cukup menyuarakan masyarakat dalam bidang jurnalistik, konsepnya berjalan terus nih walaupun ia dibuang pada tahun 1913. Konsep tentang persamaan gaji antara Eropa dan pribumi. Kemudian yang temuannya lainnya yaitu ada Serikat Islam muncul atas prakarsa H. Samahuddin dan Raden Mas Tirto Disuryo. Namun kemudian hubungan keduanya tidak berjalan baik nih teman-teman, dan Haji Samanhudi mencari seorang penyusun organisasi dagangnya itu di Solo. Kemudian pilihannya pun jatuh kepada Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian organisasi Serikat Islam ini
tangan Cokroaminoto mengajukan untuk mendapatkan pengakuan resmi nih teman-teman dari Citra Agama, yang membuat organisasi ini begitu tumbuh dengan pesat dan memiliki cabang di kota-kota besar. Gubernur Hindenburg, pengusul politik etis yang tangguh, ia melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Hindia Belanda. Ia menaruh kesangsian pada Serikat Islam yang telah meminta status resmi. Apakah organisasi ini merupakan bahaya bagi pemerintah yang sah? Pada Perang Dunia 1914 sampai 1918 sangat mempengaruhi negeri induk koloninya. Hubungan Belanda dan Hindia Timur pun menjadi berkurang karena Inggris menjadi penguasa lautan. Tak adanya komunikasi yang tetap telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada gubernur jenderal dalam ketentuan dan kebijakan. Di buku ini Resi menemukan beberapa penemuan yang cukup menarik, yaitunya adanya penggolongan masyarakat Hindia Timur ke dalam 3 golongan: Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing, yang diundangkan tahun 1999 langsung dari pemerintah politik. Ini menggerakkan organisasi Indonesia ke garis yang lebih radikal. Apabila terdapat sikap-sikap baru orang Indonesia, ini dianggap sebagai modifikasi saja dari pemikiran sebelumnya. Selama tahun 1920-an, anggota Serikat Islam menurun dengan cepat sebagaimana telah disebutkan, disebabkan karena kerusakan-kerusakan yang berhubungan dengan pemerintahan dan karena beberapa pemimpin organisasi yang mendapatkan reputasi yang tidak baik, akan tetapi sebagian juga dipengaruhi oleh sikap yang tidak peduli terhadap anggotanya. Faktor-faktor ini juga ditingkatkan oleh kenyataan bahwa pada 10 tahun sebelumnya pemerintah telah jauh bertindak untuk memenuhi keinginan-keinginan dan membatasi kesukaran-kesukaran yang pada dasarnya telah diperhatikan oleh Serikat Islam. Untuk membentuk suatu kelompok politik yang tangguh, pemimpin-pemimpin Serikat Islam telah memasuki aktivitas serikat buruh. Hal ini membuat mereka langsung berkompetisi dengan pemimpin-pemimpin komunitas yang beberapa orang diantaranya tetap menjadi anggota Islam, atau Serikat Islam mengadakan reorientasi berdirinya ke arah 2 macam program aksi ini teman-teman. Yang pertama, kembalinya pada pokok-pokok ajaran Islam tetapi lebih dari yang sudah-sudah, atau lebih menekankan kesatuan dan kerjasama semua kaum muslim pada suatu konsep yang biasanya dinamakan dengan pan-islamisme. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman hasil review dari buku Resi. Kalau masih ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Resi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.